Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan pemirsa, episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah pemirsa Gapai Kemuliaan kirimkan melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, langsung Pak Kiai kita akan menjawab pertanyaan pertama. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang tidak ingin disebutkan namanya nih, no name nih ya. Pak Kiai, di medsos tempo hari ramai tentang sebuah restoran halal yang kemudian mengganti seluruh peralatan makannya karena ada pengunjung yang terekam mencampur makanan non halal ke piring makanan yang sedang dimakannya. Dengan kasus itu, apakah memang sebaiknya seluruh peralatan makan ini harus dihancurkan? Atau ada opsi lain sebenarnya Pak Kiai? Ya. Silakan. Pertanyaan seperti itu, yang pertama itu memiliki banyak sisi. Ya. Pertanyaannya kan tadi, apakah alat-alat makan yang dipahami bersentuhan dengan barang najis itu harus dihancurkan? Sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Karena di antara keistimewaan agama Islam ini, kata Rasulullah, itu dijadikan oleh Allah air itu tohuron. Dia bukan saja suci pada dirinya, tapi juga bisa mensucikan. Oleh karena itu, kalau kita memiliki benda apapun yang bersentuhan dengan najis, maka dalam fikih itu namanya mutanajis. Dia bukan najis, mutanajis, bersentuhan dengan najis. Maka itu bisa disucikan dengan menggunakan air. Nah, sebelum sampai cara mensucikannya, di dalam fikih itu ada beragam pendapat. Apakah binatang yang haram dimakan itu pasti najis? Kecuali anjing ya. Kalau anjing itu memang air liurnya najis. Allah jadikan najis. Maka ketika bersentuhan dengan anjing, itu ada air liurnya, maka pasti hukumnya menjadi najis mughalladhah dalam madhab mayoritas ulama. Nah, tetapi apakah babi ini kan boleh jadi tadi pertanyaannya kerupuk kulit babi kan. Babi yang dimakan itu kan haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, apakah kemudian ini najis? Itu ulama sebetulnya berbeda pendapat. Berangkat dari keyakinan bahwa tidak semua yang haram dimakan itu hukumnya menjadi najis. Contohnya, misalnya kucing, haram saya makan. Tapi kan kucing tidak najis gitu loh. Nah, dari sini kemudian ulama berbeda pandangan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa daging babi itu hukumnya najis. Karena dikatakan rijsun. Rijsun itu diartikan dalam konteks ini oleh mayoritas ulama sebagai sesuatu yang najis. Pertanyaannya najis apa? Nah, banyak ulama yang melakukan hukum qiyas, mengaitkan babi ini dengan anjing. Oleh karena itu dihukumi najis mughalladhah. Kalau tersentuh dengan daging babi, maka makanan piringnya tadi itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya bercampur dengan tanah. Maka setelah itu hukumnya menjadi suci. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak najis. Ya. Kenapa tidak najis? Karena rijsun dalam ayat tadi itu tidak diartikan najis secara fisik gitu. Tapi dia sama dengan judi. Kan teman-temannya itu ya kan? Ya, kemudian bermain dengan perdukunan misalnya. Itu kan bagian dari rijsun. Itu adalah kotoran di dalam jiwa. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi daging babi, sebetulnya dagingnya tidak najis. Tapi kan diharamkan sama Allah. Berarti yang kotor hatinya. Karena dia tidak taat kepada larangan Allah untuk dijauhi. Tetapi kalau bicara tentang makanan, banyak ulama mengedepankan kehati-hatian. Maka kalau sudah bersentuhan dengan daging babi, itu dicuci dengan 7 kali air dan salah satunya bercampur dengan tanah.
sekarang kan sudah mulai ada produk sabun yang ada unsur tanahnya, Pak Iya, Kiai. Apakah iya. itu bisa digunakan? Itu menurut ulama kontemporer dan banyak difatwakan ketika dia memiliki senyawa yang sama dengan tanah, maka itu boleh dilakukan. Dan mungkin menjadi catatannya berkaitan dengan mencuci 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Itu bukan saja ketika kita menemukan ya makanan haram seperti daging babi yang menggunakan pinggan, piring atau mangkok yang sama. Tetapi juga boleh jadi di tempat-tempat makan di mana anjing itu berkeliaran atau pemiliknya memiliki anjing. Itu juga perlu berhati-hati kan? Karena dalam pandangan mayoritas ulama, mazhab yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anjing itu najisnya najis mughaladzah kan. Kalau dia berkeliling di rumah makan, boleh jadi dia pernah bersentuhan apa dengan pelayannya, apa dengan alat-alatnya. Kalau bersentuhan dengan tangan kan jatuhnya jadi najis mughaladzah kan. Kalau sudah jadi najis mughaladzah, tangan ini bersentuhan dengan apa-apa yang ada di restoran itu, maka tentu jatuhnya menjadi najis lagi kan. Maka harus berhati-hati. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Yeah. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan harus menghancurkan. Kecuali mungkin kalau nggak tahu ya Pak Kiai ya. Iya, bahkan mungkin nggak boleh ya. Karena gitu. kan itu merusak harta kan, itu kan tabdzir. Dan itu banyak sekali kan. Banyak sekali, jadi nggak boleh sebetulnya. Karena itu kan menyia-nyiakan harta, merusak. Padahal agama tidak meminta seperti itu. Cukup dicuci kemarin tuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah seperti pensucian kita kepada najis mughaladzah secara umum. Jadi begitu kita tahu ini alat makannya kemudian bercampur ya dengan yang non halal tadi, lantas nah masalahnya kalau nggak tahu Pak Kiai kan kalau misalnya tahu kan nggak ada hukum, nggak ada hukum. Makanya Mila harus tahu ketika restoran itu memiliki standarisasi halal, itu tidak saja bahan yang diolah, tetapi proses pengolahannya. Misalnya kita di negeri-negeri Eropa misalnya ada bakmi, ada bakmi yang mengandung daging babi, ada yang daging sapi. Kan orang sering bilang, saya kan makan yang sapi. Iya, Anda makan yang sapi, tapi diolah di tempat yang sama. Bisa jadi penggorengannya, bisa jadi pisaunya. Nah ini nanti dia jatuhnya tidak haram, tapi makanan yang kita makan bersentuhan dengan alat produksi yang najis gitu loh. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap ya pemirsa. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan. Ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan juga terkait Pak Kiai. Jadi ada suami ya, posisinya dia sudah memiliki istri yang kemudian bertemu dengan perempuan lain, mengaku lajang dan berniat menikahi. Nah ini bagaimana? Apakah ini banyak terjadi di era saat ini pemirsa? Kita harus bahas, tapi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.